Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Tabipun. Baik Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi SMK Al-Fajar yang kami banggakan, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, atau kesepakatan sekolah. Nah, kalau dulu yang disebut dengan kesepakatan kelas itu, kalau dulu sudah dibuat, tapi dibuat hanya satu pihak. Dalam artian hanya dibuat oleh sekolah. Nah, di kurikulum merdeka ini tidak boleh lagi untuk membuat peraturan tersendiri atau yang dibuat oleh sekolah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa membuat kesepakatan itu harus ada kaitan antara pihak sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, dan siswa. Ya. Contoh di ini tata tertib pada tahun 2019 pada 2020. Di sini ada jenis pelanggaran terlambat, tingkat kehadiran, sering apa, bolos, dan yang lain. Kerapihan itu tidak menggunakan baju sesuai hari. Kemudian seragam, misalnya terlambat datang ke sekolah poinnya 5, bolos sekolah poin 15. Nah itu dulu, kalau sekarang itu tidak boleh lagi. Bahkan sekarang ini juga posisi sebagai penghukum juga itu untuk dikurangi dalam penerapannya. Makanya sebaiknya di kurikulum merdeka ini kita harus membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu harus terjalin dengan baik antara guru dan siswa. Nah, mulai hari ini kita akan membentuk atau membuat kesepakatan kelas. Ya. Mengerti ya anak ibu? Mengerti ya? Nah, jadi yang dulunya tata tertibnya misalnya terlambat poinnya 5 itu tidak boleh lagi ya. Tidak memakai seragam poinnya 10. Nah sekarang akan kita ubah menjadi budaya positif atau kalimat yang positif. Kalau dulu dilarang datang terlambat, nah bahasa positifnya adalah harus datang lebih awal. Begitulah kurang lebihnya antara peraturan yang dulu dibuat oleh pihak sekolah, sekarang harus dibuat dengan antara guru dan siswa, yang disebut dengan kesepakatan kelas. Baik, setelah ibu jelaskan, siswa-siswinya udah mengerti ya? Ngerti? Oke, baik, sekarang kita akan buat kesepakatan kelas. Nah, jika datang terlambat, konsekuensinya apa? Konsekuensi bukan penghukumnya ya. Misalnya ini si Arka datang terlambat 10 menit sudah berlalu. Nah dia datang terlambat, konsekuensinya Arka harus menyapu halaman misalnya seperti itu. Bukan dihukum, tapi konsekuensi. Nah, mulai sekarang kita akan sepakati jika datang terlambat, konsekuensinya apa? Kak Ipan, konsekuensinya menurut Kak Ipan apa? Konsekuensi jika datang terlambat harus memenuhi apa? Dan itu menyatu karena membersihkan ruangannya kotor. Oke, baik. Kalau ada setujukah dengan pendapat Kak Ipan? Setuju? Yang keempat setuju? Oke, berarti kita bisa catat bahwa poin yang pertama, jika datang terlambat harus memungut sampah atau mengepel tempat yang kotor ya. Budaya positifnya bukan datang terlambat ya, tapi harus datang lebih awal. Pukul berapa kita datang
selanjutnya rambut bagi yang laki-laki. Jika rambutnya panjang, konsekuensinya apa? Kak Yoga. Konsekuensinya bisa dipotong dulu. Iya. Nah, kalau rambutnya panjang, konsekuensinya apa menurut kamu? Oke, terima kasih. Bagaimana itu dulu yang dibongkaran 1 hari baru dipotong oleh ibumu? Setuju. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan terhadap konsekuensi yang akan kita berikan kepada siswa, baik itu tingkat kedisiplinan, kehadiran, ketertiban dan yang lainnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan. Dipersilakan. Lakukan seperti itu. Nah, itu mungkin kemudian setelah kesepakatan kelas baru nanti kita tata tertib sekolah yang disebutkan oleh Ibu tadi itu menjadi budaya positif sekolah. Budaya positif apa? Misalnya mengambil sampah dulu seperti itu kan. Kalau mungkin sama ini kalian bersihkan sampah berdiri ini. Itu kan kita membangun kesadaran masing-masing pribadi untuk perilaku atau berbudaya positif seperti itu. Sehingga apa yang kalian lakukan itu tidak ada tekanan dari pihak siapapun, baik gurunya, wali kelasnya atau kepala sekolah. Sehingga sekolahnya lebih menyenangkan dan lingkungannya positif seperti itu. Paham ya Nana ya? Jadi maksud Ibu ini kita baru beberapa kelas, nanti silakan semua kelas melakukan hal yang sama. Seperti itu. Misalnya kan guru-guru sering mengeluh jam 1-2 itu guru siswanya ada, nanti jam 3-4 pasti nggak datang, artinya tidak ada kan gurunya pasti ngomong kok nggak bisa dengan saya ya, kenapa ini anak nggak ada, tadi jam ini ada. Makanya sepakati sedetil mungkin sehingga gurunya nyaman, kalian nyaman, pembelajaran
paham ya? Itu jadi silakan nanti kesepakatan yang lain kita buat sehingga betul-betul mencerminkan apa yang kalian mau. Oh Bu, seragam misalnya kalau pakai olahraga gak usah dimasukin, keluarin aja misalnya seperti itu kan. Tapi kalau pakai baju yayasan harus dimasukkan, tapi pakai kakinya. Upacara pakai topi gitu kan. Nah, saya koreksi mungkin kalimat Mbak Ebri tadi tidak menghilangkan kata harus ya. Jadi bukan harus, tapi silakan dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Dilarang, nah itu nggak boleh. Sekarang tuh kalimat itu nggak boleh. Dilarang loncat pagar. Kenyataannya dilakukan kan? Karena kalimat negasi itu di otak kita tidak menerima. Dilarang lompat pagar. Yang diterima otak adalah lompat pagar, ya kan? Nah itu ada teorinya itu. Nah jadi sekarang kita mulai berbicaranya selalu positif. Jangan masuk ke ruangan itu, justru masuk ke ruangan itu. Jadi kalimat jangan dan tidak itu dihindari. Memang sulit untuk memulai, tapi kalau kita pelan-pelan insya Allah bisa. Nah besok tanya gurunya nih, Abu Marta ada anak selamat. Besok jangan selamat ya nak, selamat lagi dia besok gitu. Gitu ya. Besok jangan lebih awal ya nak. Kira-kira kalimatnya itu juga siapa enggak? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bapak Ibu juga belajar juga. Kita harus belajar bagaimana berbicara melalui yang positif. Kalimat-kalimat negasi atau tidak, jangan dan lain-lain itu nggak diterima sama otak. Jadi otak ini maunya menerima berita-berita yang positif saja. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya menambahkan untuk kesepakatan kelas seperti membawa bekal dan membawa air minum. Jadi ketika sudah membawa air minum dan membawa bekal, insya Allah anak-anak bisa belajar dengan nyaman karena tidak kehausan dan tidak kelaparan. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Ibu ada yang mau ditambahkan? Oke, baik anak-anakku sekalian, itu tadi budaya positif ya. Ibu udah tempel cuma di sana ada budaya positif 5S, senyum, paparan, salam, sopan dan santun. Ketika kita bertemu guru, teman, jangan lupa senyum, paparan, salam, sopan dan santun. Itu ibu tempel di sana boleh dibaca ya. Nah itu juga termasuk budaya positif. Nah nanti kita sebagai guru ini kita akan memulai kelas Ibu. Kita akan melakukan kelas masing-masing akan membuat kesepakatan budaya positif dengan menggunakan kalimat yang positif. Ya. Jadi kalimat yang negatif tadi yang dilarang itu akan kita ubah yang positif. Oke. Baik Bapak Ibu dan anak-anak SMA Pancasila, mungkin yang ini kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya berikan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 sudah berat, 7.15 sudah ada di sekolah. Sepakat nggak? Sepakat. Kita satu visi misi, siap? Si sekolah punya 7
bertujuan untuk menjadikan anak Bapak Ibu soleh dan soleh insan yang madani, setuju? Nah, satu visi misi ya Bapak Ibu, satu langkah, satu tujuan ya. Baik, Bapak Ibu boleh, itu namanya pendapat, nanti akan kita pertimbangkan. Tapi sebelum saya menerima pendapat ini, akan saya paparkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi SMK Al-Fajar itu 7.15 itu baca sholawat. Semua siswa baca sholawat secara bersama-sama untuk mendidik rohani yang intak, membiasakan budaya positif, dan sholawat itu kan mencari syafaat, dan itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan hari itu. Karena katanya di dalam saya, kalau nanti diundur sampai 7:30, maka kita belajar bisa sampai 8:30. Gimana? Ya. Sekarang, oke, begini Bapak Ibu. Sekolah ini guru-gurunya, apalagi SMK Al-Fajar itu banyak guru-guru yang senior juga. Seperti saya ini udah tua, bukan senior ya. Jadi 2004 saya dari sini. Jadi saya mendidik itu sejak tahun 2002. Jadi gini ya, ibarat orang masak itu kalau baru belajar kan, kalau garamnya sepucuk sendok, apakah? Nggak apa-apa. Sebenarnya ada dispensasi. Iya. Kalau nanti hujan, ya ditolong. Oh ini anak hujan sampai jam 9 pun nggak apa-apa. Yang rumahnya dipetik rusuh, telat, dimaklum. Makanya Bapak Ibu konfirmasi, itu loh gunanya konfirmasi dengan wali murid. Pak, maaf anak saya hari ini telat karena hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya ini orang yang paling nggak mau. Saya wali dari Bintang Muhammad Gajah mensepakati apa yang disepakati di dalam rapat hari ini. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.